Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam ridho Allah. Amin. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan yaitu mengenai pitutur luhur kepada bocah aman. Untuk hari ini baiklah untuk hari ini akan saya sampaikan kencono katon wingko, ya, atau sebaliknya wingko katon kencono. Nah, apa maksudnya? Apa artinya? Yang pertama, bahasa Indonesianya ya, kencono itu emas, ya. Katon itu seperti, wingko itu ya jajanan wingko, ya. Lalu apa kok dibandingkan kencono dan wingko? Yang dimaksudkan di sini adalah kencono itu emas batangan itu atau emas yang lain. Lalu wingko itu ya warnanya seperti, hampir seperti ya, seperti emas, sehingga artinya emas kelihatan seperti wingko, atau sebaliknya wingko yang kelihatannya seperti emas. Artinya apa? Artinya bahwa emas yang kelihatan seperti wingko ini adalah begini. Emas itu kan berharga, baik, ya, dicari orang, ya, untuk perhiasan, baik. Nah, itu saya tafsirkan sebagai orang, ya, sebagai orang yang berbudi luhur, orang yang baik, orang yang pandai, orang yang cendekiawan, ya. Tapi oleh orang-orang awam atau orang biasa itu tidak diketahui, tidak dimengerti bahwa orang itu adalah orang yang seperti itu tadi, berbudi luhur, berilmu tinggi. Karena apa? Yang dilihat dia mungkin ya sederhana seperti wingko itu, sehingga orang ini menjadi salah tafsir, sehingga kadang-kadang salah pilih. Wingko itu disangka emas sehingga dipilih, ya, dipuji-puji, ya, dipuji-puji, dihormati. Wah, padahal itu tadi wingko itu ya karena itu murah, itu hanya jajanan pasaran, maka sebenarnya wingko itu diapakan, ya, saya tafsirkan dengan orang yang kalah mutunya dengan orang yang kencono tadi. Nah, seperti itu karena mungkin kebaikannya, keluhuran budinya tidak bisa dilihat oleh orang-orang awam ini, ya. Lalu tadi kalau dibalik apa? Wingko katon kencono. Nah, orang-orang yang sebenarnya
ilmunya rendah, keluhuran budinya rendah, oleh orang-orang ini disangka orang yang luhur budinya, orang yang ilmunya banyak, pengetahuannya tinggi. Nah, itu sehingga oleh orang yang seperti ini, Wingko Katon Kencono ini dipilih, dipujilah, dihargai, disanjung-sanjung ya, seperti itu. Sehingga tafsiran saya ini terbalik, orang ini orang yang terhormat, orang yang berilmu tinggi, orang yang keluhuran budinya baik, disangka orang yang ilmunya rendah, ya, orang yang kurang baik. Nah, sebaliknya yang Wingko tadi orang yang rendah, orang yang ilmunya rendah, kebaikannya juga rendah, keluhuran budinya juga rendah, dianggap orang-orang yang terhormat, yang berilmu tinggi, yang patut disanjung-sanjung. Lalu kenapa seperti ini? Nah, ini mungkin ini penafsiran saja, bahwa memang untuk mengenali seperti ini, orang ini harus juga mempunyai ketajaman penglihatan lahir maupun batin. Jadi orang ini juga harus punya ilmu untuk menilai ketajaman perasaannya, ya, ketinggian ilmunya. Dia melihat orang yang memang berilmu tinggi, sehingga dia juga bisa menghargai, sehingga bisa menetapkan bahwa Kencono itu ya emas, Wingko itu ya Wingko. Jadi tidak salah pilih, tidak salah menghormati, tidak salah menyanjung-nyanjung. Sehingga di situ karena orang yang ya tinggal tergantung apakah orang banyak ini punya pandangan batin yang tajam, atau perasaan yang tajam, atau hatinya yang yang sangat terbuka untuk memandang itu. Ya, ketajaman mata batin, walaupun tidak harus mempunyai indera keenam. Ya, indera lima itu saja ditambah pandangan mata hati yang tajam, itu akan bisa membedakan ini. Jadi jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang seperti tadi, melihat emas seperti Wingko, melihat Wingko seperti emas, sehingga kita bisa melihat inilah orang-orang yang terhormat, yang berilmu tinggi, dan inilah orang yang tidak kurang terhormat dan tidak berilmu tinggi, sehingga kita nanti bisa menempatkan mereka pada tempatnya. Ya, jadi mari kita bersama-sama untuk mempertajam mata hati kita untuk memandang segala sesuatu di dunia ini, sehingga kita tidak salah dalam menilai. Ya, saya kira itu saja untuk hari ini yang saya sampaikan. Ilmu saya yang dangkal ini, wawasan saya yang dangkal ini, semoga ini bisa menambah wawasan kehidupan saudara-saudara untuk mengarungi kehidupan yang makin sulit ini.
Sekali lagi saya mohon maaf. Selalu di dalam akhir video saya selalu mohon maaf karena kedangkalan pemikiran saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam